Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai value relevance. Di sini saya akan menjelaskan apa itu value relevance. Jadi, informasi akuntansi dalam laporan keuangan itu harus memiliki nilai yang relevan untuk menjelaskan keadaan perusahaan saat ini. Informasi yang relevan juga akan membantu pemakai dan membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Jadi informasi tersebut itu memiliki nilai yang prediktif. Tidak hanya itu, informasi yang relevan juga dapat membantu pemakai dalam mengkoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu. Agar relevan, informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Kerangka konseptual IFRS menyatakan bahwa agar informasi reliable, maka informasi itu harus represent faithfully, lengkap, bebas dari kesalahan, dan juga netral. Kita bisa melihat kualitas dari laporan keuangan itu dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada relevan. Jadi agar bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, informasi tersebut itu harus relevan. Yang kedua ada handal atau reliable. Jadi informasi tersebut itu harus bebas dari kesalahan material. Yang ketiga dapat dipahami. Jadi informasi tersebut harus bisa mudah dipahami oleh pemakainya. Yang keempat ada dapat dibandingkan. Jadi pemakai itu harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode dan antar perusahaan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan dan mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Relevansi nilai dari informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau explanatory power aspek yang berkaitan dengan perusahaan. Artinya informasi akuntansi di laporan keuangan membantu menilai keuangan perusahaan serta menganalisa sumber dan kebutuhan dana yang diperlukan. Dana bisa berasal dari modal pinjaman yang mewajibkan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut ataupun modal sendiri dari pemilik perusahaan melalui penerbitan saham. Selanjutnya, relevansi nilai informasi akuntansi bisa memengaruhi harga saham. Secara sederhana, harga saham dapat diukur melalui rasio laba per lembar saham atau earning per share. Namun, investor akan melakukan analisa fundamental untuk mengetahui lebih rinci kondisi keuangan perusahaan melalui rasio keuangan seperti price to earning ratio, price to book value, return on equity, debt to equity ratio, dan dividend yield. Seluruh analisa fundamental di atas tentunya memerlukan data atau informasi dari laporan keuangan. Oleh karena itu, agar hasil analisa investor sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini, maka informasi keuangan harus memiliki relevansi nilai pula. Seperti yang telah disampaikan di awal bahwa suatu informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan haruslah memenuhi kualitas yang relevan, sehingga adanya salah satu indikator bahwa suatu informasi akuntansi dianggap relevan adalah ketika adanya reaksi pemodal pada saat diumumkan atau dikeluarkannya suatu informasi yang dapat kita lihat melalui pergerakan pada harga sekuritas atau harga saham, di mana ketika respon di pasar tinggi maka suatu informasi dapat dikatakan memiliki suatu value, namun sebaliknya apabila respon di pasar rendah maka informasi tersebut dianggap tidak memiliki suatu value. Dapat kita kesimpulkan bahwa suatu informasi tersebut itu penting dan harus memiliki value of relevant, karena dari sana dapat menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan dan bagi investor ia dapat menilai lebih dalam mengenai value yang ada dalam informasi tersebut. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai ERC atau yang dikenal sebagai Earning Response Coefficient. ERC sendiri ialah model penilaian yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemungkinan harga saham akan naik atau turun sebagai tanggapan pasar terhadap laporan laba perusahaan. Adanya 7 faktor yang mempengaruhi relevansi nilai informasi akuntansi. Di antaranya ada kualitas laba, struktur modal, kualitas auditor, resiko perusahaan, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, dan juga persistensi laba. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, kualitas laba. Semakin tinggi laba, maka pemodal akan mampu memprediksi kinerja yang ada di masa yang akan datang sebagai dasar kinerja yang ada di masa sekarang. Sehingga ERC yang baik adalah ERC yang tinggi, sebab dengan ERC yang tinggi akan menghasilkan laba yang berkualitas lebih tinggi. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal perusahaan akan tercermin pada rasio hutang terhadap ekuitas atau yang dikenal sebagai debt to equity ratio. Pada perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, setiap peningkatan laba sebelum bunga akan berdampak pada keamanan pemberi pinjaman atau yang dikenal sebagai debt holder, bukan pada pemegang saham. Yang ketiga, kualitas auditor. Suatu kualitas auditor itu berhubungan dengan kualitas laba perusahaan, sehingga ERC tersebut berhubungan positif dengan kualitas auditor.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang resiko perusahaan. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti empiris, ERC berhubungan terbalik dengan resiko sistematis atau beta. Semakin tinggi resiko sistematis, maka semakin rendah nilai dividen yang diharapkan di masa mendatang. Oleh karena itu, reaksi investor terhadap laba yang tidak dapat diprediksi akan menurun. Kemudian, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan berdampak pada berbagai fenomena seperti persistensi laba, resiko, kesehatan keuangan, dan lain sebagainya. ERC bervariasi secara negatif dengan ukuran perusahaan. Meski kadang positif, tetapi itu nggak signifikan. Faktor selanjutnya adalah peluang pertumbuhan. Perusahaan yang terus-menerus menjalankan proyek merupakan pertanda bahwa perusahaan itu bertumbuh, yang mana ini akan disambut positif oleh investor. Hubungan ukuran ini dengan ERC adalah positif. Terakhir, persistensi laba. Investor itu menyukai arus pendapatan yang lancar dan persisten. Komponen pendapatan diharapkan persisten dalam waktu yang tidak terbatas sehingga perusahaan dapat terus berjalan. Semakin banyak berita baik ataupun buruk pada laba saat ini yang diharapkan persisten di masa depan, maka ERC diharapkan akan lebih tinggi. Sebelum masuk ke topik yang terakhir, ada beberapa pendekatan dalam memahami relevansi nilai informasi akuntansi. Menurut Francis dan Skipper, ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan analisis fundamental. Informasi akuntansi menyebabkan perubahan harga pasar dan mendeteksi terjadinya penyimpangan harga saham. Yang kedua, ada pendekatan prediksi. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila bermanfaat untuk memprediksi prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada pendekatan perwujudan informasi nilai relevansi. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila digunakan investor untuk menetapkan harga saham. Dan yang terakhir, ada pendekatan pengukuran relevansi nilai. Relevansi nilai informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan diukur oleh kemampuannya untuk menangkap atau meringkas informasi bisnis dan aktivitas lainnya. Topik yang terakhir yaitu bagaimana mengetahui bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi. Kita harus membagi return menjadi 2, yaitu return dari market weight atau faktor pasar dan firm spesifik. Dengan bukti pembagian return ini, maka kita bisa menguji apakah informasi yang diberikan oleh akuntan dalam laporan keuangan itu mempunyai value. Jika mempunyai value relevance, maka akan mengubah return atau prior probabilitas investor tersebut. Kemudian, menurut penelitian Paul and Brown, stock market bereaksi pada informasi laba, baik good news maupun bad news. Security market juga merespon informasi akuntansi dan hal tersebut mendukung rational decision theory dan efficient securities market theory. Jadi, dengan adanya relevansi nilai dari informasi akuntansi akan mendukung kedua teori tersebut. Kemudian, informasi yang relevan dapat dilihat dengan mengamati reaksi investor pada saat diumumkannya suatu informasi yang tercermin dari perubahan atau naik turunnya harga saham. Pengukuran yang dilakukan secara statistik terhadap informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui apakah investor menggunakan informasi akuntansi tersebut dalam membuat suatu keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila mempunyai yang pertama, nilai umpan balik atau feedback value, yang dimana membantu pemakai laporan keuangan untuk mengkonfirmasi harapan-harapan sebelumnya. Yang kedua, tepat waktu atau timeliness, yang dimana pengambilan keputusan sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusannya. Dan yang ketiga, ada konsep relevansi nilai informasi akuntansi. Investor akan bereaksi terhadap informasi akuntansi apabila dibuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan isu yang sangat penting dan menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi investor. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi yang relevan atau value relevance mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.
Ketika pengguna laporan keuangan mengganti prior probabilities-nya atau memutuskan untuk menjual bahkan membeli saham, maknanya informasi akuntansi memiliki value relevance. Value relevance dapat tercermin pada respon pasar serta adanya perubahan harga saham yang terjadi pada pasar sekuritas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton.